Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, azakumullah. Kita lanjutkan di antara keyakinan kaum Syiah Rafidhah yang dibatilkan menurut ajaran Islam yang sahih, itu merupakan kebatilan. Dan ini semuanya wajib kita ketahui. Dan apa yang mereka ada padanya, sebagaimana telah dijelaskan bahwa gerakan daripada pemikiran ini dimunculkan oleh salah seorang daripada abna'ul Yahud, yaitu Abdullah ibn Saba, yang memulai gerakan memunculkan akidah yang batil ini tadi. Yang mana Abdullah ibn Saba al-Yahudi ini masuk ke dalam Islam lil ifsad, untuk merusak dan untuk menghancurkan. Ya. Sebagaimana ini merupakan sunnah daripada pendahulu-pendahulunya dari kalangan al-Yahud, yaitu ketika mereka merusak ajaran Isa ibnu Maryam, ya, mereka masuk ke dalam An-Nasara dan menyisipkan ke dalam kitab Injil, ya, perkara-perkara syirkiyat dan lain sebagainya, kerusakan-kerusakan. Dan ini diulangi lagi ketika Islam muncul, yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Mereka pun juga demikian keadaannya. Dan ini masuk, yaitu untuk merusak. Diawali dengan penggulingan Khalifah Utsman ibn Affan. Ya. Dia termasuk orang yang memobilisir gerakan, ya, gerakan pengepungan sampai pada tingkat pembunuhan Khalifah Utsman ibn Affan. Ya. Setelah itu masuk kepada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Ya. Setelah Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib. Mereka susupkan ajaran-ajaran batil, ya, mereka angkat, mereka kultuskan Ali bin Abi Thalib sampai pada tingkat mereka pertuhankan, ya. Dan di antara mereka ada yang dibakar hidup-hidup oleh Ali bin Abi Thalib. Maka ini adalah daripada cikal bakal ajaran tersebut, ya. Cikal bakal daripada ajaran tersebut. Sehingga kita perlu mewaspadainya, dan banyak persamaan-persamaan yang ada daripada keyakinan-keyakinan batil Syiah itu dengan apa yang ada pada Banul Yahud. Ya. Salah satu di antara kesamaan mereka dengan kaum Yahudi disebutkan di dalam Al-Quran, ya, bahwa orang-orang Yahudi itu memusuhi Jibril alaihissalam. Ya. Ketika disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa yang membawa risalah Allah
kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah Jibril, mereka langsung tersentak dan menolak. Oh, hadza aduuna. Ya. Jibril itu adalah musuh kami. Maka Allah turunkan ayat, ya. Barang siapa kata Allah kana, ya. Barang siapa yang memusuhi Jibril, ya. Kemudian Mikail, ya. Artinya di situ kata Allah, maka Allah merupakan musuh bagi orang-orang yang kafir. Maka aduan lillah, ya, wa malaikati wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwun lil kafirin. Seperti itu. Ya. Jadi Banu Yahud yabghadu Jibril. Demikian pula kaum Rafidah. Mereka juga memusuhi Jibril. Menikam Jibril. Dengan menyatakan apa? Bahwa Jibril itu keliru menyampaikan Quran ini. Seharusnya kepada Ali. Bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Nah. Ini yang ada pada mereka. Ya. Ini yang ada pada mereka. Sehingga yakni kalau orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang benar terhadap Al-Quran, terhadap Rasulullah SAW, hadza ma'qul. Ya, tidak bisa diterima pernyataan ini. Ya, sangat naif sekali kalau ada orang, apalagi ngaku dirinya doktor, ya, berpendidikan tinggi, profesor dan lain sebagainya, kemudian menganut ajaran ini, ya. Nah, sangat lucu sekali. Ya. Seperti itu yang mereka katakan bahwa Jibril ghalat fir risalah. Jibril itu keliru. Ya, di dalam menyampaikan risalah seharusnya kepada Ali, bukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalahnya ini, ya, dari kalangan malaikat, Jibril yang dipilih oleh Allah SWT. Ini kepercayaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tidak mungkin kemudian salah. Ya. Nah, atau keliru, atau kurang di dalam menyampaikan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayatnya kepada Jibril, ya. Nah, diterima oleh Jibril. La ziyada wala nuqsan. Tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan. Demikian pula ketika Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam persis seperti apa yang disampaikan oleh Allah kepadanya. Ya. Tidak ada sisipan-sisipan atau susupan-susupan yang berbau penambahan ataupun pengurangan. La harfun wala harokat. Ya. Tidak ada penambahan harokat ataupun penambahan hurufnya. Persis sampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana dalam surat apa itu? Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, kata Allah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, thumma inna 'alaina bayanah. Ya. Allah mengingatkan nabinya, jangan kamu gerakkan lisanmu ketika Jibril menyampaikan wahyu itu. Ya. Jadi Nabi di situ khawatir nanti apa namanya? Ya, salah dalam merekam dan lain sebagainya. Jangan kamu gerakkan kata lisan. Lidah jalan untuk tergesa-gesa kamu supaya bisa menghafalnya. Ya. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kami yang akan mengumpulkan Al-Qur'an itu kepadamu. Ya. Jadi sampaikan persis oleh Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pengurangan. Ya, dan terjaga. Dan itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ayat ini. Ya. Nah, sementara orang-orang Syiah mengatakan Jibril ghalat. Ya. Jibril salah. Ya. Jadi kayak kantor pos gitu. Salah alamat.
Nah, ya kalau kantor pos boleh. Ini wahyu Allah, bukan urusan kecil, ya, bukan urusan remeh, tapi urusan besar. Kalamullah, ya, kitab yang dimuliakan oleh Allah dan kitab yang akan dijadikan jaminan untuk tidak akan pernah tersesat bagi siapa yang berpegang kepadanya. Ya. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni. Ya. Lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan dua perkara. Ya, kepada kalian. Yaitu kitab Allah wa sunnah. Dan kalian tidak akan pernah tersesat setelahku. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Ya. Ini jaminan dari Allah SWT. Ini untuk kitabnya. Ya. Nah, kalau diragukan, kalau dianggap keliru dan lain sebagainya, ya. Nah, ini jelas-jelas menyimpang daripada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara keyakinan mereka bahwa mereka meyakini kemaksuman daripada imam-imam mereka, ya, yang berjumlah 12 orang. Ya. Kemudian di dalam keyakinan mereka bahwa mereka menyatakan Al-Quran al-mawjud muharrafun wa mubaddalun fihi. Ya. Bahwa Al-Quran yang ada di masa kita saat ini ialah Al-Quran yang telah dirubah-rubah dan diganti-ganti. Ya. Maka dinyatakan dengan ini bahwa kaum Syiah tidak beriman dengan Al-Quran yang ada pada kaum muslimin saat ini. Ya. Dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, yaitu, yakni menurut akidah Syiah, daripada perkara ini, menyatakan bahwa berarti sahabat-sahabat, para sahabat itu adalah para pendusta. Ya. Dan mereka meyakini bahwa kedustaan itu adalah ibadah. Ya. Sehingga para imam-imam ahlul bait, mereka itu kazibun wa ashabu taqiyah. Jadi kedustaan itu dianggap sebagai ibadah. Ya. Sebagaimana akidah taqiyah mereka, ya, yakni apa yang diucapkan berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya. Ya. Ketika ditanya, kamu Syiah? Enggak, saya bukan Syiah, saya Sunni. Begitu. Sumpah pun berani. Ya. Nanti mereka menjaharkannya itu kalau Imam Mahdi yang bersembunyi di dalam gua atau di gua mana itu muncul, ya, baru mereka akan menjaharkan, ya, akidah batil mereka. Dan juga masih banyak yang lainnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perkara-perkara yang berkaitan dengan orang-orang Syiah ini dan akidah mereka, ya. Di antara keyakinan mereka yaitu penghinaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Penghinaan mereka terhadap Hasan wal Husain. Ya. Demikian pula tikaman mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Yang dikatakan bahwa Umar bin Khattab dan Abu Bakar itu dua berhala Quraisy. Ya. Demikian pula kepada istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam salah satu buku pernah dijelaskan, pernah suatu malam Rasulullah SAW tidur, ya, bersama Aisyah dan juga bersama Ali dalam satu selimut. Kemudian tengah malam Rasulullah bangkit, berdiri, ya, meninggalkan tempat tidurnya dan membiarkan Aisyah dan Ali berada di tempatnya. Ya. Jadi dari sisi mana? Ya, kita akan
yakni menerima mereka, ya, bahwa itu sebagai bagian daripada Islam, ya. Sementara mereka merusak, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kehormatannya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, bahkan risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau pun juga diragukan, ya. Baik itu risalahnya sendiri ataupun ketika malaikat yang menyampaikan risalah itu pun juga tidak luput daripada yakni tikaman dari orang-orang yang telah keluar daripada ajaran Islam dari akar-akarnya. Jadi hadirin rahimakumullah, untuk itu yakni dalam pertemuan singkat ini, ya, kita mewasiatkan untuk diri kita masing-masing agar kita senantiasa berhati-hati, ya, dari semua ajaran-ajaran yang berbau penyimpangan, ya. Artinya bukan hanya ancaman terhadap kaum muslimin ini bukan hanya satu, ya, kelompok saja atau satu pemahaman saja, tapi masih banyak, ya, di sekeliling kita berbagai macam bentuk pemahaman. Apakah itu berkaitan dengan akidah atau pemikiran, ya, atau amalan, ya, yaitu seperti yang pernah marak keyakinan adanya Nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini juga ancaman bagi kaum muslimin, ancaman bagi Islam, ya. Sama dengan menolak Al-Quran. Kalau adanya keyakinan ada Nabi ba'da Rasulullah. Sementara Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan, wa khatamun nabiyyin. Engkau adalah penutup para nabi. Dan Nabi pun sudah menyatakan, la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Beliau adalah khatamul anbiya wa khatamur rusul. Ya. Kemudian ada orang mengaku saya adalah nabi. Ya. Ini juga ancaman. Ya. Ini juga mengarah kepada keyakinan batil. Sebab kita hanya diperintah untuk mentauhidkan Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja. Ya, tidak yang lainnya. Ya, tidak yang lainnya. Nabinya umat Islam, ya, semenjak beliau diutus sampai hari kiamat adalah Muhammad ibn Abdullah, ya, al-Hashimi al-Qurashi. Ya. Kalau ada yang lainnya seperti siapa itu? Hah? Ahmad Musabbih, ya, Mirza Ghulam Ahmad, atau yang lainnya, siapa saja. Pokoknya ngaku-ngaku, ya, bahwa kadzabun asyir. Ya. Mereka itu adalah pendusta di siang bolong. Nah, kemudian yakni ancaman-ancaman yang lainnya daripada pemikiran-pemikiran sesat. Ya. Apakah itu yang dikemas dengan liberalisme atau pluralisme, sekularisme, ya, atau ajaran-ajaran yang tidak ada contoh dan bimbingan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya harus kita waspadai. Ya. Nah, harus kita waspadai. Kita harus membentengi diri kita dan anak-anak kita, ya, saudara-saudara kita, dengan terus mengkaji ilmu, terutama akidah, ya, tauhid, ya, kemudian kita kenalkan, ya, yakni kita pelajari mereka, kita ajari mereka, kita jelaskan bagaimana itu kesyirikan dan lain sebagainya, ya. Apa itu hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya harus kita tanamkan, ya, agar umat ini terjaga daripada kebatilan-kebatilan yang ada. Nah, ya, baik, ya, ini sekarang luar biasa, ya. Makin hari, makin tahun,
Bahkan makin tua itu bukan makin surut. Ya, pemahaman-pemahaman makin seru, makin ramai, makin banyak. Ya, aliran, sekte, dan lain sebagainya. Subhanallah. Ya, dan ini ujian bagi kita dan ujian bagi keistiqomahan kita. Ya, kalau kita tidak hati-hati di dalam mengambil ajaran dan pemahaman agama ini, ya, maka kita akan terseret dan larut serta tenggelam ke dalam ya kesesatan dan penyimpangan waliyadzubillah. Jadi ikhwan fillah azakumullah, mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada salah dan keliru dalam penyampaian pemahaman ini semuanya datangnya dari saya pribadi dan syaitan, dan saya mohon ampun serta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin jika ada hal-hal yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf baik dari ucapan atau penyampaian dan lain sebagainya. Baik, mungkin itu dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.